Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Pagi ini kita bersyukur kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Kita akan memulai ibadah kita ya. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap doa yang baik ya. Kita berdoa bersama, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Pagi ini kami bersyukur Tuhan boleh pertemukan setiap kami di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, Tuhan pimpin sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Tuhan Yesus tolong juga setiap kami, untuk kami boleh beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari bersama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Adik-adik, dalam pujian tadi dikatakan ya, bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Wah, luar biasa adik-adik ya, kasih Tuhan kepada setiap kita. Tapi bukan itu saja, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan yang besar ya, yang mengasihi setiap kita. Ada pujian yang mengatakan, Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, kita bersyukur kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang juga sangat mengasihi setiap kita. Ayo adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya. Adik-adik boleh memuji Tuhan dengan bersemangat, boleh dengan bertepuk tangan, boleh dengan gerakan. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Allahku besar. Anak-anak, kita punya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Adik-adik, mari bersama-sama saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang baik ya. Siapkan Alkitabnya, buka hati, buka telinga untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik, semuanya sehat ya? Nah, kalau tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, maka sekarang waktunya mendengarkan
cerita firman Tuhan. Untuk itu, kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih boleh bernyanyi bersama. Dan sekarang kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan sekarang kita juga akan belajar atau mengetahui bagaimana Tuhan sanggup membuat orang yang sudah mati atau meninggal menjadi hidup kembali. Cerita ini ada di dalam Injil Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kita akan lihat dan dengarkan secara bersama-sama ya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak pergi ke kota Nain, banyak orang yang ikut pergi bersama mereka. Dan setelah mereka hampir mendekati gerbang kota, Tuhan Yesus melihat rombongan orang banyak yang berjalan untuk menguburkan seseorang. Ada seorang ibu yang tampak sangat sedih. Suaminya sudah meninggal, dan sekarang anak laki satu-satunya yang masih muda juga meninggal. Tubuh anaknya itu diusung keluar dengan peti mati dari kayu. Dan banyak orang yang berjalan mengikutinya. Ketika Tuhan Yesus melihat ibu yang bersedih itu berjalan di depan peti mati, Dia tergerak hatinya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibu itu, "Jangan menangis." Kemudian Tuhan Yesus menghampiri peti anak muda itu dan menyentuhnya. Orang-orang yang mengusung peti mati itu pun berhenti berjalan. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada anak muda yang terbaring di sana. "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dengan perintah yang begitu berkuasa dari Tuhan Yesus, anak muda yang telah meninggal itu hidup kembali. Dia duduk dan mulai berbicara. Dan kemudian Tuhan Yesus menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Nah, adik-adik, betapa gembiranya ibu yang mendapatkan anaknya kembali. Semua orang yang ada di sana melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan mereka semua menjadi keheranan. Anak muda yang tadi sungguh-sungguh sudah meninggal dan dibaringkan di peti kayu, sekarang hidup kembali. Dia dapat bergerak, dapat berbicara, dan sekarang bisa bersama-sama dengan ibunya lagi. Orang-orang banyak itu pun memuji Tuhan dan berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah datang melawat umatnya." Dan dengan cepat kabar baik tentang Tuhan Yesus tersebar di seluruh kota Nain dan sekitarnya.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus, Tuhan kita semua adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia sanggup mengalahkan maut. Dia juga sanggup menolong kita dan menjaga kita semua. Nah, sekarang ayo kita katakan bersama-sama. Tuhan Yesus berkuasa menolong saya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus berkuasa menolong saya. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus berkuasa menolong saya. Amin ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini dari Lukas 7 ayat 16b. Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya. Aktivitasnya yang nomor 10 dikerjakan ya. Jangan lupa difoto dan dikirimkan kembali. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini sudah selesai kita dengar ya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu bagi kita dan juga orang-orang yang lain. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami akan selalu percaya kepada Tuhan Yesus saja. Berkati Papa dan Mama dan juga kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bertemu kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ketika kita harus keluar rumah. Sampai jumpa.